Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudatul Afida dari kelas 2A ingin menjelaskan tentang efek toksik. Efek toksik terjadi karena adanya interaksi biokimia antara toksikan dan atau metabolisme dengan struktur reseptor tertentu atau non-spesifik maupun spesifik di dalam tubuh. Efek yang bersifat non-spesifik seperti kulit yang teriritasi karena bahan kimia korosif, sedangkan yang spesifik terjadi interaksi dengan reseptor yang ada di organ tertentu. Efek toksik bervariasi dalam sifat, organ sasaran maupun mekanisme kerjanya. Toksikodinamik. Toksin harus dapat mencapai tempat kerjanya untuk menghasilkan efek toksin. Kerja toksikan non-spesifik sebagian kecil dapat bekerja menggunakan sifat fisikokimianya. Kerja toksikan spesifik, sebagian besar obat untuk menghasilkan efek bekerja secara spesifik. Selanjutnya, zat dapat bekerja dengan cara memicu suatu sistem, menekan suatu sistem, berinteraksi secara tidak langsung dengan suatu sistem dengan memodulasi efek dari obat lain. Kemudian ada beberapa tempat kerja toksikan, kanal ion pembawa atau karir atau transporter, enzim, dan reseptor. Jenis efek toksikan, efek lokal dan sistemik. Efek lokal yaitu efek perubahan yang terjadi pada lokasi atau tempat toksikan bersentuhan dengan bagian tubuh tertentu, menyebabkan perusakan umum pada sel-sel hidup, contoh senyawa kaustik pada saluran pencernaan, bahan korosif pada kulit, dan iritasi gas atau uap pada saluran nafas. Efek sistemik terjadi hanya mempengaruhi suatu atau beberapa organ sasaran. Kadar toksikan dalam organ sasaran tidak selalu yang paling tinggi. Sebagai contoh, organ sasaran dari metil merkuri adalah sistem saraf pusat. Tetapi kadar metil merkuri di hati dan ginjal jauh lebih tinggi. Hal serupa seperti organ DDT, organ sasarannya adalah sistem saraf pusat, namun DDT sangat tinggi terakumulasi dalam jaringan lemak. Selanjutnya, efek reversibel dan irreversibel. Efek toksik disebut reversibel atau berpulih jika efek itu dapat hilang dengan sendirinya setelah paparan toksik dihentikan. Biasanya kadar atau waktu yang singkat, efek irreversibel akan menetap bertambah parah setelah paparan toksikan dihentikan. Efek ini timbul pada paparan toksikan tertentu seperti insektisida, golongan inhibitor kolinesterase, atau paparan toksikan pada kadar tinggi dan jangka waktu lama, seperti karsinoma, mutasi, kerusakan hati, dan sirosis hati. Kemudian asam nukleat. Ikatan kovalen toksikan seperti golongan zat penyebab alkilasi pada DNA dan RNA yang sedang bereplikasi dapat mengakibatkan kerusakan yang parah seperti kanker, mutasi, dan teratogenik serta imunosupresif. Di sini ada review jurnal efek toksik ekstrak etanol purwaceng atau Pimpinella puracea mold terhadap ginjal tikus putih atau Ratus norvegicus jantan yang diinduksi stres model paradoxical sleep deprivation. Pendahuluan, purwaceng atau Pimpinella purwacea mold sebagai salah satu jenis tanaman obat yang secara empiris dilaporkan berkhasiat sebagai afrodisiaka atau meningkatkan daya seksualitas pria, dan merupakan tumbuhan asli Indonesia yang tumbuh secara endemik di Banyumas dan terutama di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Pemberian Pimpinella alpina mold atau purwaceng mampu meningkatkan derajat spermatogenetis dalam testis, jumlah spermatozoa, serta motilitas spermatozoa tikus putih Spraquedaulae. Hal serupa juga dikemukakan oleh Taufikur Rahman yang membuktikan bahwa purwaceng mampu menurunkan aktivitas caspase sehingga mampu menurunkan jumlah sel yang berapoptosis. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan Usmiati dan Yuliani membuktikan bahwa tidak ada efek androgenik dan anabolik yang berarti pada ayam jantan yang telah diperipan. Seperti halnya obat herbal lain, purwaceng juga akan mengalami proses kinetik di dalam tubuh berupa proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi merupakan proses pengambilan obat dari mukosa saluran cerna atau dari tempat-tempat tertentu dalam organ ke aliran darah. Distribusi obat ke seluruh tubuh terjadi saat obat mencapai sirkulasi. Selanjutnya, obat harus
masuk ke jaringan untuk bekerja. Proses distribusi kemudian diikuti proses metabolisme atau biotransformasi, yaitu proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi dalam tubuh dan dikatalisis oleh enzim. Molekul obat diubah menjadi lebih polar, artinya lebih mudah larut dalam air dan kurang larut dalam lemak. Pada akhirnya, sebagian besar senyawa aktif mengalami perubahan menjadi senyawa tidak aktif dan lebih mudah diekskresi. Sehingga efek obat tersebut hilang, ekskresi ginjal memegang tanggung jawab utama untuk eliminasi sebagai besar obat. Hasil metabolisme beberapa substansi kimia eksogen dan metabolit yang bersifat reaktif dan berpotensi beracun akan dibawa masuk ke ginjal. Hal ini merupakan salah satu faktor kunci terjadinya toksisitas pada ginjal. Toksisitas adalah uji untuk mengetahui toksisitas suatu senyawa yang dilakukan pada hewan coba dengan sedikitnya 3 tingkat dosis. Selanjutnya, metode penelitian. Rancangan percobaan. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimental post-test only with control grow-up design terhadap hewan coba tikus putih atau Ratus norvegicus jantan galur wistar yang diberikan stres jenis PSD atau paradoxical sleep deprivation selama 96 jam lalu diberikan ekstrak perwoceng selama 7 hari. Hewan coba dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan. Masing-masing kelompok perlakuan terdiri dari 6 ekor tikus dengan bobot 150-200 gram. Sebelum perlakuan, dilakukan aklimatisasi selama 7 hari. Perlakuan PSD metode MMPM diberikan dengan cara menempatkan tikus pada tangki yang berisi air. Masing-masing tangki berisi 6 ekor tikus. Tikus dapat bergerak secara bebas di dalam tangki dengan melompat dari suatu platform ke platform berikutnya serta dapat berinteraksi dengan tikus lainnya. Pemberian ekstrak perwoceng diberikan dengan rincian sebagai berikut. Kelompok kontrol negatif K1 tidak mendapatkan perlakuan PSD dan tanpa pemberian ekstrak perwoceng. Kelompok kontrol positif 2 diberi stres PSD selama 96 jam tanpa diberi ekstrak perwoceng. Kelompok perlakuan 1K3 diberi stres PSD selama 96 jam dan diberi ekstrak perwoceng dengan dosis 1 yaitu 16,75 mg per 200 gram BB per hari pada 7 hari berikutnya. Kelompok perlakuan 2 atau K4 diberi stres PSD selama 96 jam dan diberi ekstrak perwoceng dengan dosis 2 yaitu 33,75 mg per 20 gram BB per hari pada 7 hari berikutnya, dan kelompok perlakuan 3 K5 diberi stres PSD selama 96 jam dan diberi ekstrak perwoceng dengan dosis 3 yaitu 50,25 mg 200 gram BB per hari pada 7 hari. Selanjutnya, ekstrak etanol perwoceng. Pembuatan ekstrak etanol perwoceng dilakukan dengan cara perwoceng kering digiling diayak dengan kehalusan 60 mes, kemudian ditimbang 100 gram ke dalam gelas beker dan ditambahkan etanol 70% sebanyak 500 ml. Hasilnya diaduk selama 4 jam menggunakan pengaduk listrik, didiamkan selama semalam dan disaring dengan kertas saring. Sisa atau ampas ditambah 300 ml etanol 70%, diaduk kembali lalu disaring. Ekstrak dari penyaringan 1 dan 2 dicampur lalu diuapkan sehingga diperoleh ekstrak perwoceng yang pekat. Selanjutnya, induksi PSD. Induksi PSD dilakukan pada tikus kelompok K2, K3, K4, dan K5 dengan cara memasukkan ke dalam tangki air selama 96 jam. Untuk diinduksi stres PSD tikus dipastikan tetap terjaga dengan cara dipasang alat muskel atonia yang akan otomatis menyala setiap beberapa menit. Terminasi hewan coba. Metode terminasi yang dipergunakan adalah metode dekapitasi. Sebelumnya hewan coba diberikan anestesi menggunakan larutan eter. Setelah dilakukan terminasi hewan coba, ginjal diambil dan dimasukkan ke dalam tabung berisi larutan PBS formalin untuk diawetkan. Pembuatan preparat dilakukan sesuai dengan prosedur pembuatan preparat di laboratorium histologi FK UGM. Proses pembuatan preparat dimulai dari tahap dehidrasi, clearing, dan infiltrasi parafin.
Selanjutnya, jaringan dimasukkan ke dalam cetakan blok parafin. Setelah mengeras, cetakan dilepas dan diganti dengan etiket atau nomor yang permanen. Pengamatan preparat. Perubahan histopatologi ginjal yang diamati meliputi glomerulosklerosis, degenerasi albuminosa, tubular kas, dan nekrosis tubular. Data kuantitatif didapatkan dengan cara scoring pada setiap perubahan yang ditemukan, skor 0 bila tidak ditemukan glomerulosklerosis, skor 1 bila ditemukan glomerulosklerosis 1-2 LP. Skor 2 bila ditemukan glomerulosklerosis 3-5 LP. Skor 3 bila ditemukan glomerulosklerosis sisa 6-8 LP. Skor 4 bila ditemukan glomerulosklerosis lebih 8 per LP. Analisis statistik. Data diuji normalitasnya menggunakan uji Shapiro-Wilk. Berdasarkan uji tersebut dapat diketahui bahwa distribusi datanya tidak normal, sehingga tidak bisa dilakukan uji ANOVA satu jalur. Selanjutnya dilakukan transformasi data dengan log 10, ternyata hasilnya tetap tidak normal, sehingga analisis statistik yang dilakukan adalah alternatif ANOVA berupa uji Kruskal-Wallis dengan uji signifikan P kurang 0,05. Hasil dan pembahasan. Hasil. Setelah dilakukan perlakuan menggunakan ekstrak purwoceng selama 7 hari, tikus putih kemudian diterminasi dengan cara dekapitasi lalu diambil ginjalnya dan dimasukkan ke dalam tabung berisi larutan PBS formalin untuk diawetkan. Jaringan dibuat blok parafin kemudian dipotong dengan ketebalan kurang lebih 5 mikrometer dan diberi pewarnaan hematoksilin eosin. Pengamatan dilakukan oleh peneliti dan 2 interobserver. Pengamatan histopatologi ginjal dilakukan di bawah mikroskop cahaya Nikon model Eclipse SIL dengan perbesaran 200 kali dengan cara membandingkan kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol. Perubahan diamati baik pada glomerulus dan tubulus. Perubahan yang diamati pada glomerulus meliputi glomerulosklerosis. Hasil pengamatan berupa glomerulosklerosis, degenerasi albuminosa, tubular kas, dan nekrosis tubular. Selanjutnya di-scoring dan dijumlah untuk mengetahui skor total histopatologi ginjal. Data diuji normalitasnya menggunakan uji Shapiro-Wilk. Berdasarkan uji tersebut dapat diketahui bahwa distribusi datanya tidak normal, P kurang 0,05. Selanjutnya dilakukan transformasi data dengan log 10, ternyata hasilnya tetap tidak normal. Sehingga dianalisis statistik yang dilakukan adalah alternatif ANOVA berupa uji Kruskal-Wallis dengan hasil signifikan P kurang 0,05. Pembahasan. Zat dikeluarkan tubuh melalui organ ekskresi dan ginjal merupakan organ terpenting. Ekskresi ginjal dapat berefek samping baik karena toksin, obat, atau konsentrasi tinggi zat yang potensial merusak, menyebabkan glomerulosklerosis, degenerasi albumin, nekrosis tubular akut atau NTA, dan tubular kas. Nekrosis tubular akut adalah kesatuan klinik patologik yang ditandai secara morfologik oleh destruksi sel epitel tubulus dan secara klinik oleh supresi akut fungsi ginjal. Pada NTA, ginjal menjadi pucat dan bengkak. Gambaran histologisnya menunjukkan adanya nekrosis segmen-segmen pendek tubulus. Kebanyakan lesi terlihat pada bagian lurus tubuli proksima nekrosis tubulus, biasanya disertai robekan membrana basalis atau tubuloreksis, dan edema interstisium generalisata. Kas sering terjadi pada bagian distal tubulus dan ductus collectivus yang terbentuk dari kumpulan debris seluler dan protein termasuk protein Tamm-Horsfall. NTA nefrotoksik disebabkan oleh berbagai bahan seperti logam berat, pelarut organik, bahan obat, fenol, pestisida, dan lain-lain. Tetapi tidak ada segmen tubuli proximalis atau tubuli distalis yang tersisa baik. Nekrosis tubulus biasanya disertai robekan membrana basalis atau tubuloreksis dan edema interstisium generalisata. Kas sering terjadi pada bagian distal tubulus dan ductus
Rhabdopsis collectivus yang terbentuk dari kumpulan debris seluler dan protein termasuk protein Tham-Horsfall. NTA nefrotoksik disebabkan oleh berbagai bahan seperti logam berat, pelarut organik, bahan obat, fenol, pestisida, dan lain-lain. Pada NTA, nefrotoksik ginjal bengkak berwarna merah dan sering ditemukan vakuolisasi sitoplasma sel epitel tubulus. Kerusakan terbanyak di tubulus proksimal, jarang di tubulus distal. Tampak ada degenerasi tubulus proksimal yang mengandung debris, tetapi membrana basalis utuh. NTA merupakan penyebab terpenting dari gagal ginjal akut. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tidak ada perbedaan bermakna secara statistik antara gambaran histopatologi ginjal kelompok kontrol negatif K1 tanpa perlakuan PSD dan tanpa pemberian ekstrak Purwoceng dibandingkan dengan kelompok kontrol positif K2, stres PSD selama 96 jam tanpa diberi ekstrak Purwoceng dan kelompok perlakuan 2 K4, stres PSD selama 96 jam dan diberi ekstrak Purwoceng dengan dosis 2 yaitu 33,75 mg per 20 gram BB per hari pada 7 hari berikutnya. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bermakna secara statistik antara gambaran histopatologi ginjal. Kelompok kontrol negatif tanpa perlakuan PSD dan tanpa pemberian ekstrak Purwoceng dengan kelompok perlakuan 1K3 stres PSD selama 96 jam dan diberi ekstrak Purwoceng dengan dosis 1 yaitu 16,75 mg per 200 gram BB per hari pada 7 hari berikutnya. P sama dengan 0,011. Tingkat kerusakan ginjal yang ditunjukkan dengan adanya gambaran glomerulosklerosis, degenerasi albuminosa, tubular kas, dan nekrosis tubular. Tampak lebih tinggi pada kelompok dengan pemberian ekstrak Purwoceng 16,75 mg per 200 gram BB per hari pada 7 hari berikutnya pasca PSD dibandingkan dengan kelompok tanpa pemberian ekstrak Purwoceng. Perubahan struktur histologi ginjal ini tentu dipengaruhi oleh jumlah senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Faktor lain yang mungkin menyebabkan kerusakan ginjal adalah kemampuan ginjal untuk substansi xenobiotik di dalam sel. Jika suatu zat kimia disekresi secara aktif dari darah ke urin, zat kimia terlebih dahulu diakumulasikan dalam tubulus proksimal atau jika substansi kimia ini direabsorpsi dari urin maka akan melalui sel epitel tubulus dengan konsentrasi tinggi sebagai akibat dari proses pemekatan tersebut. Zat-zat toksik ini akan terakumulasi di ginjal dan menyebabkan kerusakan bagi ginjal. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bermakna secara statistik antara gambaran histopatologi ginjal kelompok kontrol negatif K1 tanpa perlakuan PSD dan tanpa pemberian ekstrak Purwoceng dengan kelompok perlakuan 3K5, stres, PSD selama 96 jam dan diberi ekstrak Purwoceng dengan dosis 3 yaitu 50,25 mg per 200 gram BB per hari pada 7 hari berikutnya. P sama dengan 0,003. Tingkat kerusakan ginjal yang ditunjukkan dengan adanya gambaran glomerulosklerosis, degenerasi albuminosa, tubular kas, dan nekrosis tubular juga tampak lebih tinggi pada kelompok dengan pemberian ekstrak Purwoceng 50,25 mg per 200 gram BB per hari pada 7 hari berikutnya pasca PSD dibandingkan dengan kelompok tanpa pemberian ekstrak Purwoceng pada kelompok penelitian lainnya. Tampak pula adanya perbedaan bermakna secara statistik antara gambaran histopatologi ginjal kelompok kontrol positif K2, stres PSD selama 96 jam tanpa diberi ekstrak Purwoceng dengan kelompok perlakuan 1 atau K3, stres PSD selama 96 jam dan diberi ekstrak Purwoceng dengan dosis 1 yaitu 16,75 mg per 200 gram BB per hari pada 7 hari berikutnya. P sama dengan 0,049. Tingkat kerusakan ginjal yang ditunjukkan dengan adanya gambaran degenerasi albuminosa.
dan tubular kas tanpa lebih tinggi pada kelompok dengan pemberian ekstrak perwaceng 16,75 mg per 200 gram BB per hari pada 7 hari berikutnya pasca PSD dibandingkan dengan kelompok tanpa pemberian ekstrak perwaceng, dan nekrosis tubular juga tanpa lebih tinggi pada kelompok dengan pemberian ekstrak perwaceng 50,25 mg per 200 gram BB per hari pada 7 hari berikutnya pasca PSD, dibandingkan dengan kelompok pemberian ekstrak perwaceng 16,75 mg per hari 200 gram BB per hari pada 7 hari berikutnya. Adanya perbedaan gambaran histopatologi ginjal juga tampak pada kelompok perlakuan 2 atau K4 stres PSD selama 96 jam dan diberi ekstrak perwaceng dengan dosis 3 yaitu 3375 mg per 200 gram BB per hari pada 7 hari berikutnya, dengan kelompok perlakuan 3 atau K5 diberi stres PSD selama 96 jam dan diberi ekstrak perwaceng dengan dosis 3 yaitu 50,25 mg per 200 gram BB hari pada 7 hari berikutnya. P sama dengan 0,003. Tingkat kerusakan ginjal yang ditunjukkan dengan adanya gambaran glomerulosklerosis, degenerasi albuminosa, tubular kas, dan nekrosis tubular juga tampak lebih tinggi pada kelompok dengan pemberian ekstrak perwaceng 50,25 mg per 200 gram BB per hari pada 7 hari berikutnya pasca PSD dibandingkan dengan kelompok pemberian ekstrak perwaceng 33,75 mg per 200 gram BB per hari pada 7 hari berikutnya. Nekrosis merupakan kematian sel jaringan akibat jejak saat individu masih hidup. Kesimpulan, pemberian ekstrak perwaceng atau Pimpinella puracea mold dengan rentang dosis 50,25 mg per 200 gram BB per hari selama 7 hari berikutnya pasca induksi stres model paradoxical sleep deprivation menyebabkan gangguan histopatologi paling tinggi pada organ ginjal tikus putih atau Ratus norvegicus jantan. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.